Assalamualaikum, halo Pionos, kembali lagi di channel saya, channel Kemberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, sahabat-sahabat pionosku semua maupun si kaum-kaum haters yang suka nyinyir segala macamnya, silahkan disimak ya. Jadi untuk informasinya di sini ada dari sebuah pemain kripto ya, atau seseorang yang bisa kita sebut sebagai pakar kripto ya. Jadi dia ini bernama Christina Killer ya. Christina Killer @crypto diva. Yang mana dia di sini menyebutkan Pi saya akan bernilai lebih dari 314.159 US dollar ya. Kok ini seorang pemain kripto Bitcoin pastinya ya, ataupun seorang pakar kripto juga bisa kita sebut, sangat meyakini juga terhadap nilai konsensus global 314.159 US dollar ya. Tentu dia tahu dan belajar banyak terkait apa itu Pi, apakah cryptocurrency ataukah uang ya. Jadi dari situlah yang sering saya himbau untuk para pioner semua lebih memahami dan lebih mempelajari lagi perbedaan cryptocurrency dengan Picoin. Kalau Picoin bisa disebut sebagai uang digital, sedangkan Bitcoin sebagai cryptocurrency. Itulah perbedaannya. Jadi sebagai uang digital, Picoin ini ya memang nilainya diharuskan dengan harga yang tinggi. Karena untuk proyek berjangka panjang, bukan berjangka pendek. Saat open mainnet dihargai dengan $10 atau $100 kayak ya, langsung hancur proyeknya. Mengapa $100 langsung hancur ataupun visi dan misi dari proyek Pi Network gagal? Ya karena akan banyak cukong-cukong yang memborong Picoin milik para pioners. Harganya satu Picoin hanya $100 kok ya. Berapa sih untuk orang kaya? $100 itu akan lebih mudah mereka menyerok koin Pi milik para pionos. Seandainya ya, bukan seandainya lagi, sepantasnya nilai Picoin seperti ini 314.159 US dollar, maka para cukong-cukong lebih memilih menjadi vendor, yaitu memfasilitasi untuk pertukaran Picoinnya ke barang. Misalnya para cukong-cukong menjadi vendor mobil atau vendor barang-barang lainnya gitu ya, memfasilitasi para pioners, kurang lebih begitu, dan dibayarnya dengan Picoin. Nah, itulah yang dimaksud dengan visi dan misi dari proyek Pi Network ini ya, sebagai alat pembayaran, sebagai uang digital ke depannya. Karena itulah nilainya diharuskan tinggi. Karena apa? Ya karena dia tidak harus ditukar dengan uang fiat pun ya, dia juga sudah berlaku seperti halnya uang fiat gitu ya, kurang lebih, namun sebagai uang digital gitu ya. Jadi kalian harus memahami ini. Terkait regulasi di tiap negara dan peraturan tiap negara yang ada di dunia ini, khususnya seperti di Indonesia, sudah sering saya jelaskan ya. Kalian bisa tonton video saya sebelum dan sebelumnya agar cerdas. Oke. Dan kita lanjutkan di sini. Ini ya. Ini padahal koin IOU, bukan koin aslinya Pi Network. Dan di Huobi ini ya, di exchange Huobi ini, harga Picoin 66,97 US dollar ya per satu Picoinnya ya. Jadi harap diingat sahabat pioner semua, memang di sini seakan Pi ya, seakan ini logonya Pi Network. Padahal ini koin palsu atau koin IOU ya, sebagai pancingan para investor agar para pionos mudah dikelabui dan menginvestasikan
Pi koin yang ada di wallet kalian gitu ya. Kurang lebih begitu. Jadi mereka memang sudah siap-siap sebelum nilai Pi coin ini sangat meroket di awal open mainnet ke depan ya. Karena kan sebagai uang digital ya. Tapi para cukong-cukong ini bersikeras agar mereka itu istilahnya sudah kaya makin kaya, kurang lebih begitu. Jadi Anda harus mengerti permainan di dunia bisnis, sahabat Pionos semua ya. Ini persaingan. Jadi harus dipahami ya. Pi coin Anda itu adalah harta yang paling berharga, melebihi dari berlian ataupun harta-harta yang misal emas atau segala macamnya yang mewah di dunia ini tentunya ya. Ini adalah sebuah mutiara digital, kurang lebih begitu ya. Adalah harta yang paling berharga yang harus Anda jaga sekarang ini, istilahnya ya sebagai tabungan, dan akan bisa Anda tuai hasilnya di saat open mainnet. Oke. Dan di sini ini memang berita yang terjadi atau berita yang sudah diberitakan di bulan kemarin ya, atau di tahun kemarin. Namun saya perlu memperjelas lagi agar sahabat-sahabat Pionosku semua lebih melek lagi terkait Pi coin yang sedang Anda tambang, yang sedang Anda jaga di wallet Pi browser Anda gitu ya. Mengapa engkau masih bertanya apakah engkau yang merentangkan langit dan meletakkan bumi ya? Anda tidak tahu apa-apa, baiknya Anda diam ya. Terus di sini kita lanjutkan, mengapa Pionos masih bertanya tentang mainnet ya? Terbuka dan berapa harga satu koin ya? Anda bukan siapa-siapa. Anda mau bertanya dengan konten kreator. Konten kreator pun percuma. Konten kreator hanya sekedar berbagi informasi. Soal kebenaran dan faktanya itu adalah pihak core team yang menentukannya. Dan yang paling utama juga kita harus sambil berdoa juga agar secepatnya terjadi open mainnet ya. Karena apa? Karena ini bergantung dengan keputusannya yang maha kuasa, sang pencipta kita. Kalau yang maha kuasa sudah mengatakan ya, apapun tidak ada yang mustahil ya. Jadi jangan hanya berusaha, selingi juga dengan doa ya. Dan kita lanjutkan di sini. Ingat perkataan Tuan Nicholas, Pionos hanya memiliki 100 koin. Pi saja sudah memiliki masa depan ratusan tahun. Ingat perkataan Ratu Cheng Diovan. Pionos hanya memiliki 10 koin Pi saja sudah hidup beberapa tahun ya. Ini berita yang memang terjadi di tahun 2022 ya, bulan-bulan sebelumnya. Jadi ini adalah kode keras untuk sahabat-sahabat Pionosku semua ya. Dan saya tidak bisa juga yang namanya membantah terkait informasi ini, karena memang real dan nyata faktanya memang inilah yang pernah dinyatakan oleh Dr. Nicholas dan Dr. Cheng Diovan. Jadi hargailah Pi coin Anda ya. Kalau Anda menghargainya dari sekarang, Anda sabar menunggu sampai dengan open mainnet, maka tidak menutup kemungkinan ya Anda akan menjadi seorang triliuner, atau mungkin ya Anda akan bisa berbagi kepada orang yang tidak mampu, membantu, istilahnya ya membantu kepada sesama yang kurang mampu gitu ya. Jadi banyak hal-hal positif yang akan bisa Anda tuai, yang bisa Anda lakukan di saat nanti terjadinya open mainnet. Dengan hasil jerih payah dan kesabaran Anda saat ini mining dan menjaga Pi coin Anda ya, akan banyak menghasilkan hal-hal yang positif dan yang baik ke depannya ya. Dan saya harap dengan apa yang saya katakan ini memang benar, itulah niat Anda ke depannya. Jangan sampai Anda di awal-awal ini berniat yang gak baik ya. Soalnya hal-hal yang tidak diniatkan di awal-awal dengan pemikiran yang tidak baik ataupun negatif ya, Anda pergunakan kekayaan Anda untuk hal-hal yang tidak bermanfaat ya, akibatnya bisa aja ya, mungkin akun Anda dibekukan sampai dengan 100 tahun, atau mungkin HP Anda rusak ya, pokoknya macam-macam lah masalahnya. Jadi jangan sampai
di awal-awal berniat untuk melakukan hal yang tidak baik ke depannya ya. Usahakan, lakukanlah, dan apapun yang ingin Anda pikirkan ya, apapun yang ingin Anda rancang ke depannya itu adalah sesuatu hal yang baik dan bermanfaat gitu ya. Dan mungkin segitu aja untuk informasi kita. Semangat terus untuk para pionersku semua ya, ataupun si kaum-kaum haters yang suka nyinyir nyunyur segala macam ya. Kalau kalian ingin mengakui kesalahan kalian ya dengan sering membuli Pi Network ya alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau kalian masih membuli dan masih nyinyir, bersikeras bahwa mengatakan apa yang kalian katakan itu benar ya, bahwa Pi ini scam, ya terserah, tidak ada paksaan. Namun ya menurut saya kalian ke laut aja sanalah ya, daripada kalian stres ya kan, ke pantai gitu ya cari hiburan. Mungkin karena kalian kurang hiburan makanya kerjaannya nyinyir gitu ya. Aduh ya kan. Dan oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya, dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.